Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam pada saat ini. Dan kita akan persiapkan hati, pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, penyertaan-Mu lah yang menuntun kami untuk memahami firman-Mu malam hari ini. Dalam karya Roh Kudus kami dimampukan mengerti apa yang menjadi maksud dan karya-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita akan bersama baca dari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal yang pertama, satu ayat yaitu ayat yang ke-15. Lukas pasal pertama ayat yang 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saya ulang. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film bagus. Judulnya Fury. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, menceritakan sekelompok tentara yang membawa sebuah tank yang memenangkan banyak pertempuran. Nah, cerita film ini menarik karena dalam setiap pertempuran ceritanya sangat menegangkan, tetapi ternyata pada akhirnya mereka selalu menang. Dan inilah yang membuat saya penasaran dengan film ini, endingnya seperti apa. Hingga larut malam saya menontonnya sampai selesai. Tapi saya harus kecewa karena film ini tidak happy ending. Karena tokoh yang ada di dalamnya itu dalam pertempuran terakhir itu mati. Dan yang tersisa, yang masih hidup itu hanya satu orang. Seorang tentara yang masih muda, penakut. Tapi ternyata dengan cara yang ajaib pada akhirnya dia selamat. Saya kecewa menonton film ini. Karena harapan saya film ini harus happy ending. Karena sepanjang film itu disuguhkan pertempuran-pertempuran menarik yang membuat saya bangga. Betapa menyenangkannya kalau menjalani kehidupan penuh dengan kemenangan. Mungkin saya yang kecewa ini hanya salah satu orang saja dari banyak orang-orang yang kecewa ketika menonton film harus tidak happy ending. Jadi memang nampaknya sudah terpatri dalam kehidupan kita bersama bahwa akhir kehidupan itu ya harusnya bahagia, apapun ceritanya. Jadi harapannya apa yang kita saksikan itu juga pengalaman kehidupan kita. Jadi kita ingin kehidupan kita ini senantiasa berbahagia, kehidupan kita ini senantiasa enak, panjang umur, dan seterusnya. Karena memang ternyata sudah terpatri dalam pikiran kita bersama, kalau pada akhirnya seseorang itu dipanggil Tuhan, itu harusnya usianya lanjut. Jadi kalau sudah meninggal atau kabar duka cita itu yang meninggal itu sudah usia lanjut, orang tidak terlalu bersedih, ya sudah sewajarnya saja. Ya daripada nanti menderita lama-lama, ya sudah. Ya sedih-sedih pasti, tetapi kalau usianya itu sudah lanjut ya sudah, beritanya selesai begitu saja. Tetapi coba kita bayangkan kalau kita mendengarkan kabar duka yang dipanggil Tuhan itu masih muda. Kita mungkin akan berpikir bahwa itu sebuah tragedi, bukan happy ending. Ya, itu sebuah tragedi, apalagi kematiannya atau dipanggil Tuhan dengan cara yang sangat tragis. Dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Nampaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, memang sebuah pemahaman umum terjadi dalam kehidupan iman kita bersama bahwa orang yang usianya itu panjang itu diberkati oleh Tuhan.
Makanya setiap kali kita berulang tahun, doanya adalah kita panjang umur. Dan itulah yang didoakan oleh banyak orang. Memasuki tahun yang baru, kita bersyukur tahun ini bisa dinikmati kembali dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu membawa kita ingin selalu menikmati kehidupan. Jadi kalau kita panjang umur itu berarti kita bisa menikmati kehidupan lebih panjang, lebih lama, dan itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sadarkah kita bersama bahwa kalau itu yang hanya kita pikirkan, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang meletakkan harga diri kehidupan kita itu berdasarkan kepada apa yang bisa kita nikmati. Berdasarkan apa yang ada di bumi ini. Berdasarkan apa yang kita bisa lihat di muka bumi ini. Waspadalah, karena itu akan membuat kita menjalani kehidupan penuh dengan ketakutan. Apalagi ketika harus berhadapan dengan situasi yang penuh dengan penderitaan, sakit penyakit dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, satu ayat yang baru saja kita baca itu sebenarnya adalah sebuah komentar yang ditulis oleh Lukas terhadap kehidupan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mati muda. Ya, mati lebih muda dari Tuhan Yesus. Dan pelayanannya pun tidak banyak yang dicatat. Ya. Dan yang lebih mengerikan adalah bagaimana dia mati dengan kepala terpenggal. Sebagai sebuah hadiah ulang tahun. Dapat kita bayangkan betapa tragisnya kehidupannya. Orang sedang ulang tahun, berdoa untuk panjang umur, tetapi dia harus mati dengan kepala terpenggal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, padahal kehadirannya adalah sebuah mukjizat. Kehadirannya sebuah mukjizat. Elizabeth yang sudah lanjut usia, orang katakan dia mandul, ternyata mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mengandung. Zakaria, ayahnya pun mendapatkan sebuah pertanda bagaimana dia harus mengalami kebisuan selama kehamilan istrinya. Bahkan ketika dia lahir sempat mendatangkan kebingungan dari sanak saudaranya karena orang tuanya sepakat untuk memberinya nama Yohanes. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tinggal di gurun Yohanes Pembaptis ini. Makanannya belalang dan madu hutan. Dan dia hanya menyerukan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan sekali lagi masa kehidupannya tidak lama. Nah, kalau dihubungkan dengan mukjizat yang terjadi ketika dia hadir di muka bumi, bukankah itu menjadi sesuatu yang terlalu sia-sia? Begitu banyak mukjizat menyertainya, tetapi akhirnya harus mati muda dengan cara yang sangat tragis. Inilah pemahaman umum yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita bersama. Kita lupa bahwa memang kehidupan ini pada akhirnya harus berakhir. Tetapi seringkali kita menghargai kehidupan ini hanya berdasarkan kepada apa yang terlihat semata. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman dan pengertian manusia, Yohanes mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang gagal. Dia orang yang gagal. Dia tidak mampu berkarya banyak, sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita mencoba melihatnya dalam kacamata yang berbeda. Dalam kacamata karya penyelamatan Allah. Kita yang selama ini terpatri, terfokus kepada kehidupan itu yang harus panjang umur dan seterusnya, ternyata dalam karya penyelamatan Allah menjadi berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam karya penyelamatan Allah, ternyata kehadiran Yohanes, kehidupannya yang singkat, dalam rangka menggenapi apa yang telah Allah nubuatkan jauh sebelumnya. Sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini menarik. Jadi kehidupannya yang singkat ternyata menjadi sebuah penggenapan nubuat tentang suara yang berseru di padang gurun.
Dan Lukas memberikan sebuah catatan, ia makin besar di hadapan Tuhan. Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana mungkin orang yang mati muda, tetapi ternyata besar di hadapan Tuhan. Tentu sudut pandangnya adalah bagaimana karya Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Tentu sudut pandangnya adalah bagaimana kita dibawa untuk melihat apa yang tidak terlihat. Dia menjadi besar di hadapan Tuhan, itu berkaitan dengan bagaimana dia mewartakan kabar pertobatan. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis karena kehadirannya di Sungai Yordan, dia membaptis banyak orang, membawa orang kepada sebuah pertobatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan kita, agar kita punya cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Bukan tentang lamanya kehidupan, bukan tentang apa yang kita miliki dalam kehidupan, bukan tentang jabatan, kemewahan, dan seterusnya dalam kehidupan. Tetapi tentang bagaimana kehidupan kita ini bermakna di hadapan Tuhan, menjadi besar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Yohanes dinyatakan oleh Lukas bahwa ia penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini menarik. Ia penuh dengan Roh Kudus. Artinya kehidupannya dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan sejak dari dalam rahim ibunya. Padahal tampilannya sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Jauh dari kemewahan. Jauh dari hingar-bingarnya dunia. Justru di padang gurun. Tapi ternyata dia hidup penuh dengan Roh Kudus. Ternyata Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada masa penciptaan adalah Roh yang memimpin kehidupannya untuk tetap berlaku benar. Dan konsekuensi dari kehidupannya yang benar adalah bagaimana dia harus terpenjara, dipenjara. Bahkan harus mati karena kebenaran yang dia pegang. Dia harus menjadi korban iri hati, kemarahan dari orang yang tidak suka dengan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan Roh Kudus itulah hidup yang penuh dengan kualitas. Itu artinya bahwa kehidupan kita senantiasa terhubung dengan karya Allah. Kehidupan kita senantiasa terhubung dengan bagaimana Allah menyatakan diri dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, kita nilai, kita pahami, kita maknai. Bukan hanya berdasarkan pemahaman kita pribadi, bukan hanya berdasarkan pengetahuan kita semata, bukan hanya berdasarkan pemahaman umum yang ada di sekitar kita, tetapi kita berusaha berjuang untuk melihatnya dalam karya Allah. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memahami segala hal itu dalam sudut pandang yang berbeda. Tentu ini menjadi sebuah kehidupan yang berkualitas. Tidak lama, tetapi bermakna. Kehidupannya singkat, tetapi sungguh-sungguh bermakna, itu yang lebih penting. Itu yang jauh lebih berharga dari segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita kembali kepada Yohanes Pembaptis, kehidupannya yang singkat justru menjadi jalan pembuka bagi hadirnya Sang Mesias. Ini menarik. Karena ternyata fokus kehidupannya hanya satu, yaitu tentang karya penyelamatan Allah. Tentang bagaimana dia membuka jalan. Sang Mesias itu pada akhirnya berkarya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa fokus kehidupannya adalah tentang bagaimana Allah berkarya di muka bumi, tentang bagaimana kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan. Dan itulah yang membuat kehidupannya menjadi begitu berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru, usia kita bertambah. Kita senang, kita bersyukur. Meskipun kita juga harus prihatin, ada beberapa saudara kita yang
tidak bisa menikmati tahun yang kita nikmati hari ini. Tetapi kita bersyukur bukan karena waktu yang begitu luar biasa Allah sudah berikan kepada kita. Tetapi bagaimana waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, kita isi dengan hal yang bermakna. Tidak lama namun bermakna. Itu seharusnya menjadi moto hidup kita agar kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Tidak penting seberapa lama kita hidup. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Tentu ini bukan berarti bahwa menjaga kesehatan untuk tetap sehat, untuk tetap panjang umur, tetap memohon kepada Tuhan panjang umur ketika ulang tahun itu menjadi satu hal yang salah. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi kita senantiasa diingatkan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap langkah perjalanan kehidupan kita ini punya makna baik. Punya makna penting dalam karya penyelamatan Allah. Kadang mungkin kita mengalami kehidupan yang putus asa. Dokter menvonis penyakit tertentu harus kita derita. Dalam keputusasaan, mungkin kita mengeluh, aku hanya menunggu mati. Aku tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu tiba pada gilirannya akan dipanggil Tuhan. Bahkan yang sehat pun sebenarnya juga sedang menunggu itu. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Tetapi selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita masih bisa berdoa, mendoakan saudara-saudara kita. Kita masih bisa bertahan. Dan kalau kita mampu bertahan itu karena Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi besar di hadapan Tuhan. Nah, ini tentu menjadi bertolak belakang dalam kehidupan pada umumnya. Orang selalu ingin menjadi besar di hadapan sesamanya. Ingin dihargai dengan jabatan, dengan harta benda. Ingin terkenal. Akhirnya menjadi besar di hadapan banyak orang. Tetapi pada akhirnya kita akan dilupakan. Hidup kita ini terlalu singkat. Tapi sebaliknya ketika kita menjadi besar di hadapan Tuhan, maka kita akan terus terhubung dengan karya Tuhan yang lebih luas. Kita maknai dalam kehidupan kita ini dengan cara yang benar. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya setiap tarikan nafas kita sadari betul itu adalah berkat Tuhan. Setiap perilaku kehidupan kita, setiap tutur kata kita, terus arahkan agar Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin. Roh Kudus yang terus memberikan pencerahan, Roh Kudus yang terus memberikan penghiburan, penyertaan kepada kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita akan dimampukan setiap waktu bersyukur atas berkat Tuhan yang ajaib sepanjang perjalanan kehidupan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Mungkin tidak perlu lama. Andai kata Tuhan memberikan lama bagi kehidupan kita, panjang umur, ya puji Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah kehidupan kita harus bermakna. Karena setiap kita ini punya tujuan. Setiap kita ini punya tempat dalam karya Allah. Temukan makna tersebut. Dan optimalkan karyamu dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa ketika firman-Mu mengingatkan kami kembali agar kami menjalani kehidupan dengan penuh makna. Tidak penting seberapa lama Tuhan mengizinkan kami menjalani kehidupan, tetapi yang lebih penting kami hendak fokus menjalani kehidupan untuk penuh dengan karya Roh Kudus. Agar kami boleh memaknai segala karya-Mu dalam hidup kami dengan cara yang benar. Kami percaya Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai kami.
ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.